Shalom saudara-saudara, selamat pagi saudara kekasih Tuhan yang ada di gereja, yang ada di rumah dan di mana saja. Tuhan memberkati saudara. Kita bersyukur saudara hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama saudara. Walaupun tidak sama tempat saudara, tetapi hadirat Tuhan ada bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami serahkan jam ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh butuh Engkau. Terlebih Tuhan saat ini, setiap saat kami butuh Engkau Tuhan. Urapi setiap daripada kami yang berbicara, yang mendengar Tuhan. Biarlah Tuhan pesan-Mu ini Tuhan benar-benar bisa membangun kami di dalam saat ini. Kami berikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada Engkau. Karena Engkau layak menerima semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, pagi ini judul khotbah saya yaitu bersabar dalam penderitaan. Saudara, saudara semua ada dalam penderitaan. Saya rasa iya ya, oke? Karena ya, pandemik sudah hampir 7 bulan ya, dan semua itu mengalami penderitaan macam-macam lah saudara ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita saudara. Saya baca dari Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai 11. Saudara, sebelumnya saya mau bilang saudara begini. Saudara, tolong saudara bawa pen, kertas, saudara catat. Yang di rumah juga saudara, karena ada yang katakan begini. Loh, saya mau catat itu khotbah kok tidak kelihatan. Karena pakai HP kecil saudara. Nanti matanya nggak bisa lihat saudara ya. Cepat lagi begitu. Jadi catat aja saudara seperti Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Nanti saudara baca lagi, oke? Oke, saya baca sekarang. Ayat ke-7. Karena itu, saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan memberkati saudara. Saudara, Yakobus menulis ini saudara, untuk orang-orang yang menderita saudara. Bukan orang-orang yang menderita COVID-19 karena waktu itu belum COVID-19 saudara ya. Dia itu menulis kepada orang-orang yang menderita. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ke 6 saudara akan tahu orang-orang kaya pada waktu-waktu itu saudara sangat menindas mereka. Mereka bekerja, pokoknya mereka sudah menghasilkan hasil ladang. Orang kaya itu mereka itu tidak kasih upah yang benar, tidak menahan upah mereka. Mereka pokoknya menderita lah saudara ya. Orang kaya pakai bagus, berfoya-foya hidupnya. Tetapi Tuhan menegur orang kaya itu juga melalui Yakobus. Supaya saya baca satu ayat saja supaya saudara bisa tahu. Oke. Jadi apa yang dikatakan tadi saya tidak maafkan. Oke, ayat yang satu aja dari pasal yang kelima itu, saudara. Nah, dia bilang apa? Yakobus menulis peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Oke. Jadi orang yang menyiksa orang itu, saudara ya, mereka itu juga satu waktu akan dihajar oleh Tuhan, oke, akan menderita. Jadi kita kalau ada yang kaya jangan menindas yang miskin. Juga kalau yang miskin yang tertindas jangan sakit hati, karena Yakobus mengajar supaya kita bersabar satu hal, oke? Bersabar dia bilang, bersabarlah dia bilang. Dan yang kedua, apa itu dia bilang meneguhkan hatimu, oke? Dan ketiga, bertekun.
Oh, tunggu dulu. Ketiga jangan bersungut-sungut, keempat bertekun. Oke, jadi kita lihat yang pertama ayat ke-7 dikatakan bersabar, saudara, sabar. Jadi kalau saudara ada merasa tertindas, nah saat-saat ini saudara, ya pasti banyak orang yang merasa menderita. Mungkin kita tidak kehilangan kerjaan, tidak ada kematian, tidak ada yang sakit, ya, tidak ada yang rugi, tidak ada, pokoknya. Tetapi saudara-saudara kita, ya. Saudara-saudara kita tubuh Kristus ini, saudara kita anggota-anggota yang lain menderita, kita juga anggota-anggota ini menderita, saudara. Kita tidak bisa diam atau bersenang-senang. Oke, oh iya siapa itu kehilangan kerjaan. Mereka kehilangan kerjaan, kita juga sedih, kita juga merasa menderita karena kita tubuh Kristus, anggota tubuh. Ya, yang satu sakit, yang lain juga rasa sakit, saudara ya. Oke, jadi kita disuruh pertama untuk apa? Bersabar, saudara. Sabar itu sulit, saudara. Banyak yang tidak sabar, saudara. Mungkin banyak juga yang tidak sabar, saudara yang di rumah juga. Kita periksalah diri. Kalau kurang sabar, suruh bersabar. Sabar itu berarti apa kejadian apa saja yang tidak sesuai dengan kehendak kita, ya, yang melanggar apa yang kita mau, kita tidak jadi marah. Ya, kita tidak sampai mau bertindak pakai kekuatan sendiri atau apa, tapi kita mau berserah kepada Tuhan. Ya, kita tidak ambil langkah yang tidak benar. Jadi sabar itu berarti, ya, banyak juga yang sabar sini tidak pernah marah-marah. Tetapi kadang-kadang kelihatannya di muka orang tidak marah. Mungkin dalam hati atau di rumah atau apa marah-marah, saudara. Tapi di sini jangan marah, dia bilang. Oke, sabar, dia bilang sabar. Orang yang sabar, Amsal bilang itu melebihi apa tuh? Pahlawan. Oke? Luar biasa. Jadi Roma pasal 8, saudara, coba kita lihat ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di kemudian kepada kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, saudara. Dalam penderitaan, saudara tahu COVID-19 ini, saudara dengar berita sosial media di mana orang pada ribut, marah-marah semua, oke? Tentang Amerika, kalau saudara baca, saya kasihan Presiden Amerika itu dimaki-maki, ditulis macam-macam, digambar macam-macam, pokoknya diejek, diolok segala macam. Kasihan sebenarnya, saudara. Ya, itu ada dari orang Kristen juga yang membenci. Ya, kita tidak boleh. Kita mesti kasihan dia. Kita mesti tahu persis bahwa dia itu dipilih oleh Tuhan. Dia itu juga apa tuh kekasih hati Tuhan. Ya, Tuhan sayang dia sama dengan kita. Jadi kita mesti mendoakan dia, bukan maki-maki tulis. Jadi kita jangan sampai begitu, marah-marah. Pokoknya mempersalahkan orang, ya, persalahkan mereka, persalahkan Cina, ya, persalahkan Amerika, Eropa dan sebagainya. Belakangan ini saudara dengar, kalau saya tidak salah, itu Prime Minister, ya, juga sama menteri-menteri yang lain sudah mulai cekcok, sudah mulai genting, saudara. Sudah seakan-akan ya mau persalahkan satu dengan yang lain, saudara. Di mana-mana begitu, saudara. Biasa kejadiannya begitu. Tapi kita ini mesti sabar, saudara. Ya, karena sebenarnya pencobaan, firman Tuhan katakan, apa yang kita alami sekarang pencobaan hanya pencobaan biasa. Ya, tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan itu adil, oke? Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Dan apabila kita dicobai, saudara, minggu yang lalu hamba Tuhan si Tanwin sudah menjelaskan bahwa kalau kita berletih lesu, ya, berbeban berat, datang kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Betul lah. Jadi kita ini sebenarnya anak-anak Tuhan ini, ya, kita betul menderita atas penderitaan orang lain, tetapi kita belajar. Kalau kita belajar bersabar, ya, dan kita bisa menghibur yang lain-lain juga. Benar, saudara. Nah, yang kedua, di ayat yang ke-8 ini, dikatakan, kita harus meneguhkan hati, dia bilang. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita meneguhkan hati, saudara, kita ikut Tuhan. Jangan, harus teguh, iman kita itu harus teguh, saudara. Jangan seperti yoyo, saudara, oke? Sebentar naik, sebentar turun.
Oke, sebentar semangat, sebentar lemah. Sebentar apa dia bilang, kayak suam-suam kuku. Ingat khotbah saya dulu. Kalau kita suam-suam kuku, ogah-ogahan dengan Tuhan, Tuhan memuntahkan kita, saudara. Ya, jadi Tuhan mau itu kita itu betul-betul teguh di dalam iman kita. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus. Ya, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, hendaklah kamu bertambah teguh dalam keadaan ini penderitaan. Iman kita harus teguh. Bagaimana iman bisa lebih teguh, saudara? Kita harus dekat dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan seperti lagu tadi, we need you, Jesus. Ya, we need you every moment. Even now, ya, keadaan yang begini, we need you. Cari Tuhan, saudara, jangan jauh dari Tuhan. Ya, jadi iman kita itu bangun, saudara. Ya, bergaul dengan orang-orang yang memuliakan Tuhan, yang betul-betul, jangan pergi dengan orang-orang yang aneh-aneh, saudara, ya, yang percaya Tuhan. Oke, saudara. Oke, 1 Korintus 16 ayat 13 benar. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Iman harus teguh, saudara. Ingat kembali, saudara. Ya, kalau saudara merasa saudara naik turun, panas dingin, ya jangan mau. Bangkit lagi, berseru kepada Tuhan. Saudara tahu, ya, Tuhan izinkan COVID ini. Saya sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan punya maksud supaya kita semua tidak mengandalkan siapa-siapa. Ya, tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan orang-orang yang hebat. Saudara mau dokter yang luar biasa, profesor ke, mau pendeta besar, mau presiden ke, tentara yang paling hebat, mau alat-alat senjata perang yang paling hebat. Siapa bisa kasih berhenti ya coronavirus? Tidak ada, saudara. Hanya Tuhan. Katakan hanya Tuhan Yesus. Ya, tanpa Tuhan semua tidak bisa. Tidak bisa, tidak mungkin. Jadi jangan berharap. Ya, kita periksa diri, mendekat kepada Tuhan. Oke, meneguhkan iman kita. Kita mesti merasakan bahwa betul Tuhan. Hanya Engkau, kita percaya hanya Engkau. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita. Tidak ada lain, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Luar biasa, oke. Nah, yang ketiga. Jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Saudara tahu bangsa Israel keluar dari Mesir, dibawa oleh Musa. Kalau saudara baca itu Keluaran, aduh minta ampun saudara. Ya, sudah dibawa, sudah menangis setengah mati, ya kan, ditindas, diperbudak. Tuhan dengar, Tuhan kirim Musa bahwa mereka keluar, sudah keluar, cuma kurang minum sedikit, kurang makan sedikit, udah marah-marah. Ya. Kenapa lu bawa kita keluar, ya kan? Tadinya bukan kan biarkan kita aja tinggal di Mesir, banyak makanan di sana, ya makan daging enak-enak ya, mungkin minum anggur lagi gitu. Kenapa mau kita keluar, saudara? Bikin susah. Itu mengerutu, sepanjang jalan mengerutu, saudara. Makanya ada yang dipatuk ular, ya. Pokoknya banyak yang mati, ya. Tuhan tidak suka, Tuhan marah, saudara, kalau itu. Kalau saudara baca di bilangan juga, Tuhan marah orang bersungut-sungut itu. Tuhan kasih api, bakar kemahnya mereka juga begitu, saudara, ya. Nah, kalau kita lihat 1 Korintus pasal 10, kita baca ayat 10 dan 11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini, ayat 11, telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi kejadian ini ditulis, itu kan sudah di Keluaran, perjanjian lama. Tapi ditulis lagi, saudara, supaya memperingati kita. Karena Tuhan tahu kita ini suka bersungut-sungut. Manusia ini bersungut-sungut. Mempersalahkan orang. Kalau sungut-sungut itu kan mempersalahkan orang bangsa Israel. Mereka bukan ngomel-ngomel sendiri. Nah, ngomel persalahkan Musa, ngomel persalahkan orang. Sekarang persalahkan China, persalahkan Amerika, persalahkan siapa lagi. Pokoknya semua ada aja yang salah. Ya, itulah sifat manusia.
Jadi Yakobus ajar kepada kita jangan, ya, jangan. Tuhan marah, nanti kita binasa, percuma. Jangan begitu. Nah, yang keempat, bertekun, saudara. Tekun ini penting, saudara. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-10 itu, Yakobus menyuruh kita menuruti teladan para nabi yang dengan tekun melayani Tuhan walaupun mengalami banyak penderitaan. Betul? Nabi-nabi itu mereka memberitakan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan bukan yang sudah lewat, kan? Yang akan datang, bernubuat, kasih tahu akan terjadi begini, akan terjadi begitu, ya. Tapi orang-orang kan pada tidak suka, tidak mau dengar, ya, malah mau bunuh mereka, saudara. Coba lihat, Tuhan suruh Nuh bangun bahtera, kasih tahu orang-orang akan ada air bah. Siapa sih yang mau dengar? Ya, tapi Nuh taat, teladan yang baik, saudara, teladan yang baik. Kita juga begitu, Tuhan sampaikan apa kepada kita. Ya, kita mungkin tidak seperti Nabi untuk bernubuat masa yang akan datang. Tapi firman yang sudah ada Tuhan mau kita sampaikan kepada orang-orang. Sampaikan. Sampaikan dengan tulus, sampaikan dengan sungguh-sungguh, oke? Untuk membangun orang-orang lain itu. Kita jangan takut. Jangan takut. Bukan kadang, sering kita juga dimaki orang, betul? Sering orang tidak bisa terima lah. Enak aja lu ngomong, ya kan? Ya kan? Lakukan dulu, alami dulu, gitu. Nanti firman bilang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Saya tidak ngomong, nanti pada tersinggung lagi, ya kan? Ya, sering kali. Iya, itu Tante Jasmine tidak mengalami sih. Ya, alami dulu, ya baru tahu rasa. Oh, saya tidak perlu alami, saya mau ikut firman Tuhan. Saya berdiri di atas firman Tuhan. Karena kita semua ini belum hebat, tapi kita memang harus belajar berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Benar. Karena firman Tuhan ini, saudara, saya suruh saudara catat. Karena firman Tuhan inilah yang akan merubah hidup kita. Firman Tuhan ini yang akan membawa kita kepada keselamatan melalui iman kita. Tanpa firman Tuhan, saudara bilang iman juga tidak sampai, saudara. Oke? Firman Tuhan ini yang dapat menegur kita. Manusia tegur kita, kita marah. Izinkan firman yang tegur, firman yang dapat mengajar kita, oke, menasihati kita, oke. Jadi kita bisa juga mengajar kepada orang lain karena kita tahu firman. Jadi catatlah, saudara, oke, catat, baca firman, ya. Saya tidak suruh baca dari muka sampai di belakang. Ya, tadi baru saya cerita kemarin saya mengikuti Messenger, Zoom, dan Pak Stephen Tanuwijaya berkhotbah, saudara, oke. Dan habis khotbah dia bilang ada pertanyaan apa. Terus ada yang bertanya, Pak bilang baca firman. Nah, kita mau baca firman itu mulai dari mana, Pak? Begini banyak. Dia bilang semua firman bagus. Tapi kalau kamu baru mau mulai, saya anjurkan kamu baca di Yakobus. Hati saya kaget. Saya mau khotbah Yakobus. Saya tidak kasih tahu di Zoom saya. Malah tidak ada foto muka saya kasih foto aja. Ya. Terus hati saya, dia bilang baca ulang-ulang. Yakobus itu kan cuma 5 pasal, saudara. Saudara baca ulang-ulang, dia bilang gitu. Saudara baca ulang-ulang, saudara dapat banyak pengajaran dari situ. Saya pikir ini. Nah, sebelum saya mau sharing ini, hari Rabu, VV juga sharing tentang Yakobus. Pulang saya tulis, VV, hari Minggu Tante mau khotbah Yakobus. Puji Tuhan. Walaupun lain, tetapi ya Yakobus namanya. Jadi saudara ya ikut ya. Terus dia bilang begini lagi. Terus apa lagi, Pak? Ulangan, Mazmur, Amsal. Nah, kalau baca Amsal saya ingat Om John Paul. Setiap hari baca Amsal, satu hari satu, ada 31 pasal, oke? Baca terus 1 tahun, ya kan? Saudara sudah baca berapa kali itu? Tiap bulan baca Amsal, ya. Akan jadi orang baik. Tapi ya orang baik harus tanpa keselamatan, tanpa iman kepada Yesus juga percuma. Tapi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita perlu jadi orang baik. Kita perlu belajar supaya kita, ya. Nah, jadi di mana? Terus ayat 11 dia bilang apa? Mereka disebut berbahagia, yaitu mereka yang bertekun, yaitu nabi-nabi yang bertekun itu, oke? Ya, mereka dikatakan berbahagia, saudara. Yakobus pasal 1, VV punya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi ujian pencobaan yang kita alami sekarang ini, saudara, jangan mengeluh kesah, jangan kecewa, saudara, karena semua ini untuk membawa kita kepada ketekunan. Ya. Dan ketekunan itu akan membawa kita terus sampai kepada kesudahan sempurna. Yakobus ayat 12, tetap pasal 1 itu ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara, puji Tuhan. Berbahagialah saudara. Berbahagialah saudara. Biar pencobaan itu membawa saudara. Supaya saudara bisa tahan uji saudara. Tahan uji. Ya. Tekun itu saudara bukan sebentar baca, sebentar berdoa, sebentar percaya. Ya. Tekun itu terus menerus. Ya, tekun. Ya kan? Tekun terus menerus begitu. Jadi jangan sebentar Tuhan, sebentar enggak Tuhan, sebentar Tuhan, sebentar enggak Tuhan. Saya mau kasih tahu dulu, ada siapa ini? Baru aja 2 hari lalu bicara tentang firman Tuhan. Dia bisa bilang begitu. Kan itu kan orang yang tulis. Orang Kristen loh saudara. Saudara kalau orang Kristen, anak Tuhan kalau sampai bisa ngomong, ini ditulis orang. Ini ditulis oleh ilham Tuhan. Ini semua pesanan-pesanan Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan, orang percaya, bukan makanya. Kalau orang dunia ngomong begitu saya bisa terima. Kalau orang namanya Kristen, kalau masih ngomong begitu, ya kasihan sekali saudara ya. Jadi marilah kita sungguh-sungguh saudara percaya. Memang susah untuk percaya karena iman itulah itu barang yang belum kelihatan. Ya, kalau sudah lihat baru mau percaya, ya percuma. Jadi yang belum lihat memang susah. Makanya kita butuh pertolongan Tuhan. Ya. Anugerah Tuhan, kasih kemurahan Tuhan itu saudara. Oke. Nah, dia bilang suruh kita itu apa dia bilang? Yang pasal yang ke-11 itu, ayat yang ke-11. Supaya kita itu mengingat kita ketekunan Ayub itu saudara. Saudara sudah tahu cerita Ayub? Saudara, Ayub itu menderita. Kita belum pernah ada. Covid ini tidak membuat kita sampai demikian loh. Belum loh saudara. Belum sampai kejadian seperti Ayub. Yang tidak salah apa-apa pun Tuhan izinkan. Oke? Jadi semuanya ini yang jelek-jelek bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Oke? Covid ini juga bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk saudara dan saya. Ya, supaya satu waktu kita keluar sama seperti Kristus. Seperti Roma 8 ayat 28, 29 itu. Itu kecintaan saya, kesukaan saya. Ya, Tuhan itu dia turut bekerja, dia tahu semua kejadian-kejadian ini. Ya, tapi dia bilang apa? Bagi orang yang mengasihi dia, oke, saudara akan mendapatkan kebaikan. Nah, kebaikan apa? Yaitu kebaikan kita akan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kalau baca itu yang genap, 28, 29, 30 baca. Siapa yang tidak mau, saudara? Daripada Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan, hadiah sebuah rumah atau sebuah mobil tidak dapat dibandingkan dengan kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu satu kemurahan Tuhan yang luar biasa, satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Siapa yang bisa jadi serupa dengan Kristus? Mau bertapa sampai dimanapun, mau tidak makan sampai 100 hari kek, berpuasa kek, ya, mau berdoa sampai ya tengkurap. Kalau bukan anugerah Tuhan, lah mungkin siapa bisa? Kita ini manusia berdosa. Kita ini cuma dapat anugerah Tuhan yang luar biasa. His mercy. Oke, jadi sudah. Jadi Ayub itu sebenarnya orang yang saleh, yang tidak pantas menerima penderitaan itu. Kita baca Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia itu orang yang saleh. Kita lihat di Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan itu, iblis datang kepada Tuhan, terus menuduh-nuduh. Tuhan tanya, lu lihat Ayub? Iya, lihat Ayub, ya kan? Oh, Tuhan puji-puji toh. Tapi iblis
bilang karena Tuhan yang memagari dia, makanya dia itu sampai sama Tuhan kan. Ya. Nah Tuhan bilang begini, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tanpa alasan, saudara. Nah Ayub tanpa alasan, orang yang jujur. Kita ini kalau dibanding dengan Ayub sorry saudara, belum dekat, ya belum sampai, belum mendekati. Tetapi banyak daripada kita anak-anak Tuhan, kalau kena pencobaan sedikit, kena ini sedikit, ngomel Tuhan, ya kan? Tuhan kan, saya kan sudah melayani Tuhan, saya kan sudah memberi perpuluhan, saya kan sudah berkhotbah, usir setan, bernubuat dan sebagainya. Oke, kok Tuhan kok begitu sih sama saya? Sakit saja sedikit mengeluh, ya. Ayub tidak mengeluh. Ya. Nah ini kesalehan Ayub, ketekunan di dalam kesalehannya. Oke. Terus musibah datang, saudara. Tuhan izinkan. Saudara bisa baca aja saya sendiri. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai dengan 19. Ya biar saudara ada pekerjaan rumah. Ya baca sendiri karena terlalu banyak, waktunya kan tidak banyak. Nah. Jadi semuanya itu kejadian itu 1:13 sampai 19. Dia punya apa itu? Lembu sapi mati semua dalam satu hari loh, saudara ingat ya? Dalam satu hari kan laporan datang. Lembu sapi mati semua, kambing domba, unta-unta, anak laki-laki 7, anak perempuan 3, mati semua saudara. Nah, sudah saudara, semua kekayaan habis. Jadi saudara bisa pikir, kita ini sudah rugi berapa sih? Baru hilang kerjaan. Kan hilang kerjaan buat Tuhan mah gampang aja, ya, ya kan. Bisnis ya kan bangkrut atau tutup, gereja juga sudah banyak jemaat keluar. Saudara baca kalau itu Amerika lebih heboh lagi saudara. Banyak pendeta-pendeta yang sudah tutup gerejanya, saudara, cari pekerjaan di lain. Apa saja pekerjaan. Mereka sudah tidak percaya lagi kapan COVID ini bisa berakhir. Mereka tidak bisa bertahan, tidak bisa bersabar lagi. Ya. Saudara tahu, dengan COVID ini, saudara, dalam penderitaan ini, saudara, hamba Tuhan sama hamba Tuhan juga saling, ya saudara, menghantam, saling mau menjatuhkan, saudara, maafkan. Ya. Satu tidak mau kalah dengan yang lain, satu mau rasa lebih hebat dari yang lain. Guna apa, saudara? Jangan saudara, mari kita semua ini belajar. Tuhan mau supaya kita itu tanggalkan keangkuhan, kesombongan kita. Tidak ada yang lebih hebat. Kita bisa melakukan semua ini oleh karena Tuhan. Ini adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Kita tidak mungkin bisa. Jadi tidak usah sombong, oke? Nah, si A itu lebih hebat kalau ngomong, oke? Ya begitu, ada jemaat yang begitu. Dia pinter loh, dia khotbah bagus loh. Kemarin ada tante-tante, dia lupa kasih apa itu silent, dia lupa kasih apa itu mute. Jadi saya dengar mereka satu bilang satu begini, di rumah gitu ada 2 atau bersaudara. Iya ini pendeta pinter loh, kalau dia khotbah bagus loh, itu mesti dengar begini dan begitu. Ya betul, memang puji begitu tidak apa-apa, tetapi jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Itu maksud saya, ya. Nah, jadi semuanya hilang, saudara. Ayub. Kalau saudara jadi Ayub, bagaimana saudara? Bisa-bisa ada orang yang bunuh diri loh, saudara. Bisa bunuh diri loh, ya. Tapi tentu kita anak Tuhan tidak bunuh diri, saudara, ya. Mempersalahkan orang-orang, ya kan. Mempersalahkan Tuhan, iya banyak, saudara. Mari jangan, saudara. Kita ini tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap katakan Tuhan, we need you. Ya, we need you. Only you alone. Ya, begitu. Nah, jadi Ayub itu tetap tekun. Begitu dia dengar sudah anaknya 10 meninggal. Saudara, tetapi di ayat 20, saya bacakan sampai ayat 22. Begitu dia dengar berita duka itu, saudara, musibah-musibah itu, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah.
Jadi keadaan yang menderita ini, keadaan yang tidak baik saudara, bukan maki-maki marah-marah ya, tapi dia itu berduka, dia buka jubahnya, sobek jubahnya, dia cukur rambutnya, oke. Dia tersungkur, dia menyembah Tuhan. Itulah yang harus kita belajar. Ya, bukan marah-marah, maki-maki, saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Tapi itu kebiasaan kita, ya sifat dosa kita dan kita harus bertobat. Tak bisa begitu. Ayat 21, katanya, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. See? Belajar saudara dari Ayub. Sudah begitu saudara masih memuji Tuhan. Tuhan yang memberi. Kita kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, itu banyak yang meninggal, kasihan. Ya kita kasihan juga. Ya. Tetapi Tuhan yang memberi hidup itu Tuhan yang berhak ambil. Mati dan hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan banyak yang meninggal juga saudara karena COVID saudara. Itu semua kematian sudah ada di dalam tangan Tuhan. Dengan cara apapun Tuhan yang atur. Umur mereka Tuhan yang tentukan. Oke, jadi kita juga tidak bisa bilang, itu pasti berdosa. Oh, itu hamba Tuhan pasti hidup tidak benar. Kita tidak bisa bilang. Kita tidak bisa bilang. Kita juga satu waktu juga akan pulang. Kita tidak tahu kapan, betul. Jangan. Hidup ada di tangan Tuhan, saudara. Kasihan itu hamba-hamba Tuhan muda, dokter-dokter, nurse semua itu. Saudara, hati kita hancur, tapi kita tidak bisa menolong. Jadi kita cuma bisa membawa mereka kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan yang menderita itu. Oke. Jadi terus dengan keteguhan hati Ayub yang begitu bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan itu memulihkan keadaan dia, saudara. Jadi Tuhan akan memulihkan keadaan kita juga semua. Semua ini asal kita tetap setia kepada Tuhan, tekun dalam kesalehan kita kepada Tuhan. Ya. Dia bilang apa? Dia Ayub pasal 42, saya baca ayat 10, 12, dan 13, saya loncat-loncat. Ayub pasal 42. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. 2 kali lipat. Sesudah apa? Ayub doa kepada teman-temannya. Teman-teman yang mengejek-ejek dia, ya Ayub berdoa. Jadi do something, ya. Kita juga mendoakan orang-orang yang tidak senang dengan kita, yang menghujat atau yang maki-maki kita atau bagaimana. Kita bawa mereka dalam doa. Dan Tuhan senang. Dengan tulus hati, lihat, habis sudah dia berdoa, Tuhan memulihkan. Tuhan berikan kembali 2 kali lipat, saudara. Oke? Luar biasa. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing, domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai. Dan ayat 13, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mustahil kalau dipikir, toh? Tak mungkin, ya. Tapi ternyata mungkin itu, ya Tuhan yang dulu, sekarang dan yang akan datang tetap Tuhan yang sama yang dapat melakukan apa yang dia mau. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kenapa dia tidak bisa? Kasih kembali semua itu. Yang paling luar biasa. Pokoknya Tuhan memberkati dia itu hidupnya yang selanjutnya sesudah kejadian musibah itu. Hidupnya lebih bagus daripada yang sebelumnya, kata firman Tuhan. Jadi kita keluar dari pandemik ini, saudara, pandemik, ya. Kita yakin dan percaya, oke. Kita mungkin ada yang sudah rugi, tidak usah perhitungkan, karena sebenarnya berkat Tuhan lebih dari apa yang kita rugi saat-saat COVID ini 7 bulan. Ya, berkat yang selama kita hidup ini sudah terlalu besar. Ya, kita ucap syukur, saudara, dan Tuhan pasti akan memberkati kepada kita. Luar biasa, saudara. Oke. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36.
Oke, sudah diam. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kamu perlu ketekunan, saudara, oke? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Tekun, oke? Melakukan kehendak Allah dengan tekun. Bukan duduk diam-diam, santai-santai saja, oke? Melakukan kehendak Allah dengan tekun, saudara. Tekun. Maka engkau akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Oke. Luar biasa, saudara. Saya tutup dengan ayat ini, saudara. Wahyu pasal yang ketiga ayat 10. Saya belum khotbah ini tentang Philadelphia. Saya sudah khotbah tentang Efesus, sudah Laodikia. Oke. Mestinya saya mau khotbah tentang Philadelphia, tetapi sudah Tuhan mau saya sharing ini, saya cuma mau kasih titipan ini karena ayat ini tadinya saya tidak siap, tapi saya tidur, saya bilang ya saya peluk bantal tidur, ingat-ingat ayat ini, ya saya kasih tahu aja supaya saudara tahu. Saudara dengar baik-baik, catat baik-baik, saudara. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Tuhan berjanji kepada jemaat Philadelphia, tapi saya menganggap Tuhan berjanji kepada kita juga dan sudah terjadi. Karena itu, karena engkau, dengar baik-baik, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau. Luar biasa, saudara. Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dunia ini, di bumi ini. Nah, itu Tuhan ngomong itu sudah berapa ribu tahun lalu, tetapi terjadi sekarang ini. Tuhan mencobai seluruh dunia, pandemik seluruh dunia, bukan Australia saja, seluruh dunia, saudara. Luar biasa. Tuhan akan melindungi saudara dan saya, tapi bukan diam-diam saja. Saudara, kita melayani baik, oke? Tetapi kita harus taat firman Tuhan, menuruti semua firman. Nah, Tuhan mau kita menuruti firman, berarti kita harus tahu firman, saudara. Firman itu saudara tidur di ranjang, kalau belum bisa tidur, yang saudara ingat firman lah. Ya, itulah kehidupan kita. Hidup itu setiap hari, setiap kita lagi bangun, kita lagi sadar, kita mau tidur belum bisa tidur, yang kita ingat itu firman Tuhan, saudara, supaya kita bisa tahu firman, baru kita bisa turut, baru kita bisa taat, saudara, oke? Dan harus tekun menantikan Dia. Betul? Menantikan Dia. Dan Tuhan janjinya luar biasa, oke? Pokoknya Dia izinkan pencobaan yang mencobai seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini, saudara. Oke, mencobai semua orang yang di bumi. Saat ini. Oke, Dia akan melindungi saudara dan saya yang tekun menantikan Dia. Saudara, kalau tekun menantikan Tuhan, oke, itu berarti kita mesti hidup yang bagaimana, saudara? Saudara tekun menantikan hidup sesuci-suci, sesaleh-salehnya, sebaik-baiknya. Oke. Dan ayat 11, aku datang segera, kata Tuhan. Oke, datang segera. Orang-orang marah lagi. Kapan? Sudah dari dulu, saudara, kalau baca di Petrus lagi, orang pada ngomel. Sudah berapa tahun, 2000 tahun, datang-datang, tidak datang. Oke. Tapi Tuhan akan datang. Oke. Percaya apa tidak percaya? Oke, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Pegang teguh imanmu. Oke. Saudara, kita tidak bisa melakukan semua ini tanpa pertolongan Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Mari para musician saya undang, kita naikkan satu pujian. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan supaya ada urapan Tuhan. Tuhan penuhi kami, hati kami. Tuhan tolong kepada kami karena kami tidak bisa melakukan tanpa pertolongan Tuhan. Saudara yang ada di rumah, mari saudara. Kita bisa bangkit berdiri. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Dan katakan, kita butuh Engkau. Tolong Tuhan, Roh-Mu yang hidup itu. Roh-Mu yang hidup
buka hati Tuhan. Buka hatimu saudara. Izinkan Tuhan menjamah saudara. Tuhan menjamah saudara dan memperbaiki hidup saudara dan saya. Ambil alih seluruh hidupku, ya Bapa, dengarlah seruan doa kami. Kami datang kepadamu Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, biar Tuhan Engkau yang menjamah kami. Kami datang ke altar-Mu, kami menyembah Engkau. Tuhan, sungguh kami butuh Engkau. Tuhan, firman-Mu kami sudah dengar. Engkau mau supaya kami berubah, kami menjadi sabar, kami menjadi tekun. Kami tidak bersungut-sungut Tuhan. Oh Tuhan, kami mau teguh di dalam iman kami. Tetapi tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak sanggup. Roh Kudus, kami minta Engkau jamah setiap kami. Tolong Tuhan, setiap saat Engkau ubahkan kami. Tuntun kami Tuhan, supaya kami bisa menggenapi firman-Mu ini Tuhan. Kami tetap mau memuji Engkau. Dalam keadaan menderita ini, kami tetap Tuhan mau sabar Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan memulihkan keadaan ini pada waktunya. Tuhan, segala akan terjadi pada waktu-Mu. Semua akan menjadi indah pada waktu-Mu. Maka kami mau menantikan waktu-Mu itu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari ini. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami berkenan kepada Engkau segala kemuliaan. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Tuhan berkati saudara.